Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama saya Rahma Busjani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai proses dan teknik di dalam supervisi pendidikan. Dalam proses pemberian layanan supervisi pendidikan ini, kita coba lihat yang analisis yang pertama, yaitu satu, perencanaan. Perencanaan supervisi ini seharusnya memang disusun, didesain sedemikian rupa. Oleh siapa? Oleh mereka yang dikategorikan yang akan kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan kepada guru supaya semuanya menjadi terarah. Karena berdasarkan rencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan role yang dibuat, jadi tidak berkecamuk, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Dari plan A menjadi plan C. Jadi role-nya adalah rencana yang didesain beberapa periode, beberapa hari sebelum kegiatan supervisi sebelum kegiatan supervisi pendidikan atau layanan supervisi ini diberikan. Pelaksanaan supervisi itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak. Ya wajar karena ada istilah masalah problem yang ditemukan berdasarkan data dan fakta empirik. Seperti guru misalnya, merasa kecewa dalam tanda kutip diperhatikan seperti guru supervisor, bahkan siswa yang secara tidak langsung memerlukan peningkatan kemampuan mengajar gurunya. Dan merasa kecewa dalam tanda kutip diperhatikan mengajar gurunya. Dan ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau dia diberikan layanan ada konteks negatif. Supervisor menilai bahwa kemampuannya bermasalah. Padahal memang tidak seperti itu. Tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan menuntut atau diberikan kepada mereka-mereka yang bermasalah saja. Namanya saja layanan untuk membantu, apapun problemnya, apapun masalahnya. Pada akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak. Jadi indikasi ini yang mesti diluruskan. Kadang-kadang dalam proses kegiatan yang berlangsung di setiap tingkat satuan pendidikan, artinya baik guru, baik siswa, kepala sekolah, pelaku supervisor atau memang supervisor di luar kepala sekolah, sudah harus duduk bersama mengindikasikan, membicarakan bahwa kegiatan ini tujuannya apa. Jangan selamanya mengindikasikan bahwa mereka-mereka diberikan layanan adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip bermasalah. Kan tujuan utamanya adalah secara bersama-sama duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan proses mereka dalam skill, kemampuan membantu dalam tanda kutip, membantu orang yang memang mau dibantu. Kalau memang tidak mau dibantu, ya bagaimana caranya? Dan orang yang dibantu ya guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Nah, mengingat perencanaan itu menjadi bagian atau merupakan pedoman khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau didesain oleh seorang supervisor. Mulai dari tujuan supervisi, kemudian alasan kenapa kegiatan tersebut perlu dilakukan, ada juga bagaimana metode dengan teknik yang masih harus dipilih dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut.
apa yang terlibat atau diikutsertakan dalam proses panjang atau setiap kegiatan yang akan dilakukan. Selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki, waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah ritual perencanaan. Bahkan, hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi-solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan problem yang ada. Jadi banyak yang harus direncanakan. Maka perencanaan ini menjadi pekerjaan tidak mudah bagi seorang supervisor. Yang kedua, kegiatannya itu adalah pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan. Setelah perencanaan didesain sedemikian rupa, yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi, maka kegiatan itu dilakukan dan rencana dijadikan dijadikan sebagai pedoman bagi supervisor pada saat melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan ini. Saya ambil satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Rifai, mengemukakan bahwa pelaksanaan supervisi pendidikan seharusnya mengikuti beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan dalam pelaksanaan itu jelas. Pertama, pengumpulan data karyawan. Layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap masalah atau membantu guru memberikan atau mendapatkan layanan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Maka perlu data empirik selama proses yang terjadi, artinya tidak hanya sekedar laporan dari guru, tidak sekedar laporan pandangan mata, tapi memang melalui riset yang sangat panjang. Apakah dari teman sejawat, apakah dari siswa, laporan-laporan dari siswa, atau memang kita sendiri, pelaku supervisor, melakukan perjalanan untuk melihat dan menemukan fakta-fakta terkait dengan si guru yang dimaksud, atau banyak hal yang lain yang kita bisa lakukan dalam rangka menemukan fakta empirik yang sebenarnya untuk membantu kita dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang kedua, dalam kegiatan supervisi pendidikan dalam proses pelaksanaan pendidikan menurut Rifai. Yang kedua adalah setelah pengumpulan data tadi, melakukan penilaian data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah sedemikian rupa. Data-data mentah tersebut yang didapatkan, apakah dari observasi langsung masuk ke kelas atau mendapatkan laporan dari sejawat, dari siswa, laporan-laporan yang lain, tertulis atau yang lain. Kemudian kita nilai. Yang menilai ya supervisor tadi. Penilaian itu dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik. Misalnya keberhasilan guru atau berbagai faktor penunjang dan berbagai faktor X yang kita anggap seperti menghambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan kita berikan layanan ini. Kegiatan ketiga dalam pelaksanaan itu adalah mendeteksi kelemahan. Kita tidak akan mencari-cari kesalahan dalam tanda kutip seperti makna negatif dan kegiatan supervisi tempo dulunya yang mengindikasikan sebagai proses untuk mencari kesalahan. Tapi sekarang enggak, kita coba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah sehingga terjadinya persoalan ini, dan bukan menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik-titik tersebut untuk dibangun, untuk kemudian dicarikan solusi bersama. Nah, pada saat ini supervisor mencoba untuk mendeteksi kelemahan ini atau kekurangan guru dalam rangka apa? Mendeteksi berbagai titik masalah dan atau kekurangan guru dalam rangka apa? Mendeteksi berbagai titik masalah, dan supervisor mencoba memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru dalam proses pendidikan atau perencanaan di kelas. Mulai dari penampilan guru di depan kelas, pemahaman materi, keterampilan-keterampilan guru, bagaimana penguasaan mereka, penggunaan metode, muatan personel, administrasi kelas, dan lain sebagainya. Nah, itu yang notabene terkait dengan skill atau kebiasaan guru dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah dan termasuk di kelas.
Nah, yang keempat dari pelaksanaan itu menurut Rifai adalah memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan melalui berbagai macam strategi. Makanya yang namanya supervisor itu adalah orang yang memiliki kemampuan supervision atau visi ke depan. Mereka sudah tahu dan kadang memiliki akumulasi pikiran yang luas, kemampuan untuk menelaah, menganalisis sesuatu lebih baik. Artinya, tidak semua orang memiliki kemampuan atau kita anggap pantas menduduki posisi sebagai seorang supervisor. Kemudian yang kelima menurut Rifai dalam pelaksanaan ini adalah melakukan bimbingan. Melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi setelah dilakukan penilaian, dilakukan deteksi atas kelemahan. Kita coba memperbaiki kelemahan itu dalam proses pelaksanaan ini. Maka yang terakhir adalah melakukan bimbingan dan juga pengembangan. Nah, supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru yang dimaksud, agar apa yang diperolehnya bisa diterapkan. Agar apa? Layanan yang kita berikan bisa diterapkan bisa diterapkan pelan tapi pasti. Diaplikasi oleh yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Misal persoalan tadi, penampilan mereka di depan kelas yang dianggap dalam tanda kutip ada masalah, pelan-pelan kita benahin, kita ingatkan, kita berikan contoh, kita berikan layanan, perhatian macam-macam. Sampai itu pelan-pelan dilakukan, terjadi perubahan. Dan inilah yang namanya bimbingan dan pengembangan. Jadi dia tidak berhenti di situ, tidak sebatas di situ, tapi pengembangan garis miring perbaikan. Kenapa? Ada kepuasan bagi si guru bahwa proses layanan ini benar-benar untuk kepentingan dan yang pada akhirnya memberikan dampak dan efek pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar dengan si guru yang dimaksud. Sekarang yang akan dibahas adalah evaluasi. Jadi lama proses itu ada 4 kegiatan, mulai dari perencanaan karena dalam melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan, dan yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan ini dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, memperbaiki kelemahan yang dihadapi oleh guru yang kita berikan layanan, sampai ke tahap akhir pada bimbingan dan perbaikan sebagai tindak lanjut. Dan ketiga, kegiatan dari proses supervisi pendidikan ini evaluasi. Jadi setelah dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi semacam pertimbangan untuk melihat sejauh mana keberhasilan layanan supervisi pendidikan ini diberikan kepada guru tertentu. Apakah memberikan hasil seperti yang kita rencanakan? Jadi role-nya tetap perencana tadi. Pelaksanaan dan rencana itu kemudian ada instrumen khusus yang kita lihat sejauh mana tingkat keberhasilannya. Barangkali bisa kita hitung persen, kita bisa hitung angka, kita bisa hitung dengan nota tertentu tergantung dari role yang dibuat si supervisor strukturman. Instrumen yang dibuat atau disiapkannya. Evaluasi secara umum memang tidak mengetahui tujuan yang sudah kita capai secara teoretik yang dijabarkan oleh Rifai, dan hal-hal yang sudah dilakukan dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Jadi hal-hal yang sudah dilakukan, kalau memang sudah sampai ke tahap berhasil yang cukup, berarti barangkali bisa sampai di sana. Tetapi kalau dipandang perlu lebih lagi, bahwa proses itu belum bergerak, maka ada tingkat-tingkat lebih jauh, yaitu bagaimana evaluasi itu dilakukan untuk proses yang lebih tinggi, untuk menemukan strategi-strategi yang lebih tinggi, yang lebih mumpuni, karena tidak boleh berhenti sampai di tahap itu. Artinya, supervisor tidak bisa give up ketika sudah memberikan layanan, bahwa kegiatan ini memberikan dampak dan hasil yang baik. Mereka
meski prosesnya bisa menjadi lebih panjang dan sangat panjang. Teknik evaluasi bisa dilakukan dengan wawancara, bisa angket, bisa observasi, penampilan tertentu, juga bahkan tingkah laku guru dalam proses kegiatan tertentu. Bahkan tingkah laku guru dalam proses kegiatan keseharian bisa melalui kunjungan kelas, memperhatikan pendapat pihak lain seperti teman sejawat, siswa sesama guru, pegawai, orang tua, dan sebagainya. Semua itu bisa dijadikan satu titik untuk mendapatkan data akurat bagi supervisor untuk kemudian dievaluasi. Dan kita masuk ke tahap yang terakhir dalam prosesnya, proses kegiatan supervisi pendidikan ini, yaitu tindak lanjut. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Setelah itu ada evaluasi, berarti ada tindak lanjut. Jadi tidak evaluasi saja, karena evaluasi ketemu hasilnya kan masih belum. Jadi gimana dong, harus ada tindak lanjut. Harus diapakan? Karena kegiatan supervisi harus ke tahap layanan, memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai proses prospek, sebagai bimbingan atas masalah-masalah yang kita temui bersama dengan guru yang kita layani. Jadi ada kegiatan tindak lanjut, dan dalam pelaksanaan supervisi kegiatan pelaksanaan memang diperlukan instrumen khusus berupa lembar pengamatan, sebuah suplemen observasi yang isi terkait dengan keterampilan mengajar, karakteristik pengajaran, pendekatan klinis, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan yang kita sebut tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi janganlah dulu, artinya tetap pada proses pembelajaran, karena sebesar-besar bantuan layanan diberikan adalah untuk memperbaiki skill mengajar yang memberikan dampak bagi guru dalam proses pembelajaran terhadap anak. Nah, hasil analisis ini yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau dipikirkan melalui strategi-strategi tertentu. Kalau bicara soal tindak lanjut, kita akan bicara soal hasil analisis. Gimana catatan supervisor? Semuanya bisa dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka. Setidak-tidaknya dapat mengurangi sebagai kendali yang mungkin muncul oleh guru selama proses pembelajaran. Karena tidak ada manusia yang sempurna, termasuk guru. Meskipun itu adalah bidang mereka, kadang-kadang sudah mengajar 10-20 tahun, sekian puluh tahun, tapi tidak selamanya yang namanya keterampilan mengajar, melakukan pendekatan terhadap siswa dalam berbagai banyak karakter dan kemampuan latar belakang itu cukup sulit untuk dihadapi. Pada prinsipnya akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Dari umpan balik, kalau kita coba reka, sebenarnya akan tercipta suatu komunikasi yang justru mendorong memperbaiki penampilan dan kinerja. Jadi memang komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi dua arah dengan pendekatan personal atau mantau. Jadi memang ada tuntutan bagi seorang supervisor tidak hanya mengakademikan wawasan atau pengetahuan atau sekedar experience dan berbagai macam kegiatan pembelajaran, tapi juga komunikasi. Nah, di sini juga kadang-kadang letak problem ketika kegiatan layanan supervisor ini dikelola. Supervisi ini di sekolah. Di sini juga bagaimana melakukan tindakan personal sebagai guru terlayani, tidak merasa tersinggung bahwa mereka terbantu, tidak merasa diremehkan, dilecehkan,
gampang-gampang sulit, maka komunikasi ini perlu dikuasai oleh seorang supervisor. Bahwa kemampuan komunikasi membangun personalities menjadi satu titik yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seorang supervisor dalam memberikan layanan supervisi pendidikan sekolah. Nah, paling tidak kita mengetahui bahwa syarat menjadi seorang supervisor itu menjadi sangat lebar, luar biasa luas. Jadi sulit sekali mendeteksi atau menemukan mereka-mereka yang memenuhi syarat sebagai supervisor. Hanya dari satu titik saja. Jadi tidak bisa mentang-mentang dia kepala sekolah, atau mentang-mentang dia guru senior, atau mentang-mentang dia dari tertentu lah. Tidak selamanya kita bisa simpulkan bahwa mereka berhak menjadi seorang supervisor. Bagaimana cara melakukan tindak lanjut? Jadi pertanyaan krusial lainnya, apa cara-cara yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil supervisi pendidikan yang telah dilakukan oleh supervisor tadi? Dari proses awal, mulai dari perencanaan, evaluasi, kemudian tindak lanjut. Dalam rangka melihat pelaksanaan tindak lanjut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mereview rangkuman hasil penilaian. Jadi keseluruhan hasil penilaian sekian lama, sekian bulan, bahkan sekian tahun direview, dirangkum dulu. Baru kemudian direview satu persatu. Kemudian apabila tujuan supervisi akademik, berbagai standar pembelajaran yang sudah ditetapkan ternyata belum tercapai, atau kita anggap masih banyak terdapat problem, masih banyak PR-PR, maka sebaiknya harus dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, termasuk sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan dalam proses pemberian pembelajaran tadi. Maka kadang-kadang harus dilakukan penarikan ke bawah, karena bisa jadi problemnya si gurunya memang punya permasalahan dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan sikap mereka. Yang kedua caranya adalah membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Dan yang ketiga, melakukan implementasi atau rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Jadi tidak berhenti di masa ini. Kalau memang belum kelar, maka dilanjutkan pada tahun akademik berikutnya. Dan ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi. Mulai dari menciptakan hubungan humoris, analisis kebutuhan, menetapkan strategi dan media, menilai dan merevisi. Tiga cara dalam melaksanakan tindak lanjut dan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh seseorang supervisor dalam proses layanan supervisor kepada guru di sekolah. Sekarang kita beralih pada teknik. Bagaimana kegiatan-kegiatan dan proses melaksanakan layanan supervisi pendidikan kepada guru, dan yang dimulai dengan 4 proses tadi, mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut. Apa cara yang mesti dilakukan? Bagaimana evaluasi mesti dipahami? Bagaimana pula kegiatan supervisi? Itu yang dimulai dari pengumpulan data, penilaian, mendeteksi kelemahan, perbaiki, kemudian melakukan bimbingan dan pengembangan. Ini menjadi analogi yang mesti Anda desain bahwa kegiatan ini menjadi satu titik, jadi tidak serta-merta terjadi, tapi melalui proses panjang. Maka dia menjadi satu rangkaian proses kegiatan yang didesain sedemikian rupa, dan butuh energi, dan butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu yang tidak sebentar. Kenapa? Pada satu titik saja dari proses yang kita sebut pengumpulan data itu membutuhkan energi yang panjang dan data-data empirik melalui berbagai macam instrumen media dan sumber-sumber data. Sekarang kita coba lihat tekniknya. Beberapa teknik yang memang kita perlu kenal secara umum sehingga tahu yang paling sering dilakukan oleh supervisor di sekolah.
Yang pertama, teknik individu. Teknik ini bersifat individual sesuai dengan namanya. Biasanya dipergunakan oleh orang yang disupervisi memberikan layanan memang yang kita hadapi secara personal atau perorangan. Ini biasanya dilakukan individu per individu, personal per personal secara khusus, berarti tidak akan samaan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi ada keunikan setiap orang, ada problem yang dialami. Maka memang ini bisa dilakukan, bisa dihadapi pada teknik individual karena ada kekhususan tertentu. Supervisi yang bersifat individu secara umum, kalau kita lihat dari berbagai macam sumber, bisa dikategorikan ke dalam beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, kita menyebutnya kunjungan kelas. Ini biasa dilakukan oleh kepala sekolah yang didesain. Apakah melalui rencana? Artinya guru sudah mengetahui, tetapi jangan sampai ketika kegiatan supervisi semuanya harus diberi tahukan, sehingga guru disiapkan sedemikian rupa. Kita bisa lihat di sekolah-sekolah, apalagi level-level lebih rendah. Kalau biasanya guru datang terlambat, tiba-tiba sekarang on time. Gara-gara apa? Karena akan disupervisi, datang cepat. Semua disiapkan rapi. Anak-anak begitu kaku dalam kelas, begitu teratur, jadi tidak alamiah gitu. Ya jelas gini untuk lebih dekat atau lebih nyata tentang belajar mengajar guru di kelas. Kepala sekolah biasanya melakukan kunjungan kelas pada guru-guru yang akan diberikan layanan, dan tujuannya untuk menemukan atau memecahkan berbagai kesulitan yang dihadapi guru ketika di depan kelas dalam proses pembelajaran bersama peserta didik. Satu catatan yang perlu diingat dalam teknik kunjungan kelas ini adalah bahwa bentuk dari kunjungan kelas ini ada 3. Yang pertama, ada kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, ini barangkali yang akan lebih banyak sebenarnya dipraktekkan, yang mendapatkan real fakta atau data-data yang sebenarnya ingin didapatkan. Artinya data-data atau data empirik jauh lebih jujur, lebih bisa dipercaya ketika melakukan teknik kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga siapapun yang mendapatkan layanan supervisi tidak melakukan persiapan atau disiapkan sedemikian rupa. Artinya benar-benar rela kondisi apa adanya, meskipun ada catatan-catatan yang membuat dia menjadi perlu dipertimbangkan lebih banyak lagi. Dan yang kedua adalah kunjungan dengan pemberitahuan yang lebih banyak. Pemberitahuan yang lebih banyak terjadi di lapangan pada saat layanan untuk kunjungan kelas. Justru pakai yang ini, sehingga baik siswa, baik guru kelas atau guru-guru yang memang diberikan layanan itu seakan-akan tidak memberikan data dan fakta yang sebenarnya. Semua dipersiapkan secara matang, sehingga apa yang kita harapkan sebagai catatan untuk dibenahi, untuk terlihat akibat semuanya dipersiapkan, dibuat berbeda. Tapi itu tadi, kebanyakan orang kita lebih banyak mengkondisikan hal-hal seperti ini, sehingga pada akhirnya instrumen yang diarsipkan, yang diisi oleh supervisor, lebih banyak data-data yang sebenarnya tidak memberikan impact terlalu besar. Meskipun kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya ini masih ada sisi positifnya. Dan yang ketiga adalah kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Ya, memang ada guru-guru yang ingin diberikan layanan untuk disupervisi. Kemudian mereka yang mengundang supervisor untuk melihat beginilah kondisi real pada saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Mereka meminta catatan, meminta dukungan, meminta masukan demi perbaikan, demi mendapatkan kritikan yang membangun, yang akhirnya membuat mereka lebih baik. Nah, harusnya ini yang menjadi potensi-potensi kegiatan supervisi yang ada di sekolah. Artinya ada keterbukaan, ada open-minded, paling baik, paling tidak di setiap guru, bahwa harusnya bantuan itu datang dari mereka, bahwa mereka menyadari titik lemah barangkali masih mereka alami. Tapi itu tadi,
Artinya konteks ini yang terjadi di lapangan, makanya ada 3 kondisi di mana teknik supervisi dalam kegiatan kunjungan kelas ini akan dibagi sehingga prospek ini bisa dilihat oleh supervisor. Kira-kira mana kunjungan dalam bentuk apa yang akan dipilih? Yang kedua dari teknik individual adalah bentuk observasi kelas. Artinya dilakukan melalui 2 cara biasanya. Artinya supervisor melakukan observasi terkait dengan kondisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa kelas, dan biasanya dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, observasi langsung. Dan itu artinya supervisor melakukan observasi atau mengobservasi langsung guru-guru yang ada di kelas. Dan ini bisa dimaknai bahwa supervisor harus berada sama-sama dengan guru di dalam kelas. Ada beberapa catatan yang harus diingat dalam observasi langsung ini, yaitu bahwa supervisor dalam melakukan supervisi itu dapat dilakukan dengan cara tidak langsung. Artinya di mana dibatasi ruang kaca atau satu pembatasan yang jelas saat guru dan para siswa tidak mengetahuinya. Artinya memang ada dinding pembatas atau ada alat khusus seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh seperti menggunakan CCTV. Artinya baik guru maupun peserta didik tidak mengetahui kalau mereka sedang diobservasi. Tujuan observasi pada prinsipnya adalah untuk sebaik mungkin mengumpulkan berbagai data real tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh supervisor oleh berbagai data yang dimaksudkan tadi untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dilakukan oleh guru dalam usaha memperbaiki hal yang terkait dengan skill pembelajaran guru. Yang ketiga, bentuk dari teknik individual adalah percakapan pribadi. Nah, percakapan pribadi itu merupakan salah satu alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah atau problem yang tengah dihadapi secara pribadi. Yang berhubungan dengan persoalan mengajar, misalnya persoalan pemilihan perbaikan alat-alat pembelajaran termasuk penentuan dan penggunaan berbagai macam metode yang dibutuhkan yang dianggap paling tepat dan lain sebagainya. Ada juga istilahnya saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya yang sedang mengajar. Artinya, antara satu guru dengan guru yang lain saling mengunjungi untuk melihat berbagai persoalan atau justru menambah wawasan. Jadi, apa yang dilakukan oleh guru lain bisa diterjemahkan, bisa dianalisis, bisa diambil bagian per bagian terbaiknya, dan persoalan-persoalan bisa dijadikan catatan dengan begitu juga sebaliknya, saling melengkapi. Jadi, antara satu guru dengan guru yang lain saling mengunjungi saat mereka sedang mengajar untuk saling memberikan dan menimba pengalaman di antara sesama guru yang ada di kelas. Makanya kita menyebutkan saling mengunjungi. Yang terakhir, menilai diri sendiri. Itu adalah salah satu teknis supervisi individual yang paling objektif, tapi sebenarnya paling sulit untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan bahan-bahan pelajaran. Menilai orang lain rasanya sangat mudah dilakukan, tapi untuk menilai diri sendiri kadang-kadang persoalan objektivitas dipertanyakan. Jadi memang perlu kesadaran, perlu kejujuran, perlu analisis, perlu pertimbangan yang matang untuk melihat bahwa kita dengan rela mengakui ada masalah, ada problem, ada kesulitan di bagian-bagian tertentu dalam skill dalam mengajar. Menilai orang lain mudah skill dalam mengajar.
Jadi saya ingatkan kembali, teknik yang akan kita bahas kali ini adalah teknik individual, dan teknik individual ini saya ingatkan kembali adalah teknik individual, dan teknik individual ini paling tidak terbagi 5, meskipun ada beberapa sumber lain dari jurnal ataupun buku-buku terkait dengan supervisi pendidikan membaginya beberapa faktor, beberapa kategori lain. Tapi untuk hari ini saya jelaskan minimal terbagi 5. Yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga adalah percakapan pribadi, yang keempat saling mengunjungi antar guru untuk memberikan dampak saling mempengaruhi hal baik, dan yang terakhir menilai diri sendiri, hal yang paling objektif yang memungkinkan, paling individual, paling dianggap paling baik. Tapi sebenarnya paling sulit karena menuntut kejujuran dan keyakinan untuk menilai diri sendiri secara baik dan benar. Yang kedua, teknik kelompok. Ya, namanya saja kelompok. Ini adalah teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan guru-guru. Berarti tidak satu guru, bukan satu persoalan guru. Guru dalam jumlah banyak, tapi mempunyai masalah supervisi yang barangkali mirip atau realnya sama, sehingga memang perlu disajikan dalam kelompok tertentu. Nanti kita akan lihat lebih lengkap bagaimana teknik kelompok ini. Ada beberapa jenis dari teknik kelompok. Yang pertama adalah pertemuan orientasi bagi guru baru. Jadi pertemuan orientasi guru baru ini sebenarnya termasuk dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau pembinaan layanan supervisi. Teknik ini adalah salah satu pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan para guru, terutama guru-guru baru yang baru diterima, untuk memasuki suasana sebagai seorang guru yang profesional di tempat atau di sekolah satuan tingkat pendidikan, tempat si supervisor atau tempat si kepala sekolah. Demikian juga terhadap guru-guru baru yang mungkin baru memangku jabatan tertentu dalam struktur organisasi. Jadi perlu pembinaan secara bersama-sama. Jadi mereka duduk secara bersama-sama dalam satu kelompok yang sama, kemudian diberikan satu layanan, satu prospek pembinaan oleh si supervisor dalam rangka mempersiapkan diri, membuat mereka siap, membuat skill, membuat mereka menjadi mumpuni atau siap menghadapi dunia kerja, dunia kependidikan secara real dalam kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, jenisnya dari teknik kelompok ini adalah rapat guru. Jadi rapat guru tidak hanya sekedar bentuk kegiatan biasa, tapi ini bisa dimanfaatkan dalam jenis atau satu teknik dari jenis supervisi dalam bentuk kelompok, dalam bentuk teknik kelompok. Karena apa? Teknik kelompok itu sendiri merupakan salah satu teknik supervisi yang untuk memperbaiki situasi belajar mengajar. Jadi artinya mereka punya masalah yang sama, atau memang rapat khusus yang disediakan oleh si kepala sekolah dalam rangka memberikan pembinaan kalau memang dirasakan persoalan tertentu dalam kegiatan proses mengajar dianggap punya masalah. Jadi orientasi yang dibicarakan adalah bagaimana mengkondisikan, memberikan wawasan, memberikan peringatan, memberikan catatan sekaligus masukan untuk proses perbaikan. Dan pada tindak lanjutnya barangkali mendatangkan skill, barangkali untuk membantu para guru-guru secara umum ke semua guru yang ada di sekolah untuk memperbaiki teknik mengajar mereka. Yang ketiga, sekarang studi kelompok antar guru. Kelompok guru yang dimaksud di sini adalah kelompok guru bidang studi
yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis, dan itu mereka biasanya mengadakan satu titik studi bersama untuk mempelajari, membahas, mendalami, mengkalkulasi, menganalisis pembelajaran itu secara bersama-sama, sehingga pada akhirnya mereka menemukan solusi, satu cara, satu strategi bagaimana mengajarkan satu topik atau satu kegiatan atau satu rumus misalnya dalam pelajaran matematika lebih sederhana, lebih mumpuni, lebih gampang, lebih mudah kepada anak. Jadi mereka punya satu visi yang sama. Jika mengajarkan berbagai topik dalam mata pelajaran sejenis, jadi seharusnya untuk guru-guru yang memegang mata pelajaran sejenis mempunyai orientasi yang sama, dan itu kita menyebutnya teknik studi kelompok antar guru. Yang keempat adalah seminar. Barangkali seminar karena istilah umumnya adalah tukar-menukar pengalaman. Barangkali gini maksudnya, asumsi yang melatar belakangi teknik ini bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga memungkinkan diadakannya tukar-menukar pengalaman dan wawasan terkait apa yang mereka miliki. Ini akan menjadi satu kondisi yang akan saling melengkapi satu sama lain. Mereka akan saling memberi, saling menerima, dan saling belajar di antara mereka untuk memperoleh berbagai pengalaman baru yang bermanfaat untuk tugas mereka. Dan menukar pengalaman baru yang bermanfaat dan tukar menukar semacam ini bermanfaat. Yang masuk ke dalam teknik kelompok ini sebenarnya masih banyak. Misalnya diskusi panel. Diskusi panel termasuk ke dalam teknik kelompok. Artinya setiap jenis, setiap bentuk itu, mereka di dalam proses itu mereka dikelompokkan atau terdiri dari guru berapa orang yang akan dilayani dalam rangka memberikan pembinaan atau perbaikan yang ujung-ujungnya adalah untuk mereka mengatasi berbagai kesulitan atau problem yang punya indikasi atau kaitannya dengan efek pembelajaran. Beberapa jenis teknik kelompok dalam kegiatan supervisi pendidikan, selain memang masih banyak yang lain yang masih dianggap sebagai strategi atau justru dianggap termasuk ke dalam teknik kelompok ini. Jadi ingat, teknik yang kita jelaskan tadi adalah teknik individual, yang kedua teknik kelompok. Sekarang kita masuk yang ketiga, namanya teknik langsung. Artinya dua terakhir yang akan kita bahas adalah teknik langsung dan tidak langsung. Teknik langsung artinya apa? Teknik yang digunakan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan mereka. Harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan atau pembinaan supervisi ini dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada si guru yang dimaksudkan bahwa ini proses harapan mereka untuk melakukan perbaikan atau pembinaan. Nah, supervisor biasanya dalam teknik ini bisa menggunakan bahasa langsung dan juga bahasa-bahasa yang bentuknya penguatan. Dalam konteks pelayanan, supervisor mengharapkan demi kepercayaan dan juga kredibilitas dari para guru untuk mengikuti proses yang cukup panjang. Artinya mereka dengan sadar menuntut sekaligus menuntun guru yang akan dilayani untuk lebih terbuka menyediakan diri bahwa mereka akan dibantu dalam proses layanan supervisi pendidikan. Misalnya dari penampilan perilaku, kemampuan, menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, termasuk mengarahkan standarisasi. Nah, untuk arah perilaku, arah termasuk pemecahan masalah dan beberapa kondisi yang lain tadi, ini berguna dilakukan oleh si supervisor dalam rangka mengatasi keadaan dan mengeluarkan waktu yang lebih singkat. Ketika guru sedikit lebih memiliki atau menguasai keahlian atau memiliki keahlian adanya keterlibatan atau menarik diri dari persoalan pembelajaran. Maksudnya guru tetap dalam teknik langsung ini adanya keterbukaan
antara dua belah pihak, dan itu dijelaskan oleh si supervisor sejak awal. Dan tuntutan utama sebenarnya teknik langsung adalah open minded si guru, untuk menerima setiap proses yang cukup panjang itu sebagai suatu titik pembinaan bahwa mereka memang siap untuk dibantu. Jadi jangan defensif. Kalau sudah defensif, pada akhirnya terjadi penolakan atau justru menghambat yang proses pembinaan atau bantuan tersebut justru tidak berfungsi. Nah, ada yang dijelaskan oleh Rifai terkait dengan ini. Teknik langsung itu merupakan cara tertentu yang khususnya dilakukan oleh supervisor untuk mencapai tujuan tertentu, dan teknik ini terdiri dari kegiatan teratur, dan alat yang digunakan pun untuk mencapai tujuan juga sangat tertentu didesain sedemikian rupa. Karena apa? Karena teknik langsung ini balik persoalan instrumen kepada si supervisor. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, semua pola dengan baik untuk didesain, kemudian dituangkan sebagai alat untuk melakukan pembinaan kepada guru tertentu. Yang keempat, teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung artinya konsep obrolan personal, curhatan atau berbicara soal suatu problem yang dari hati ke hati lah barangkali, antara satu guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor, atau memang kepada supervisor yang lain, dan itu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran, sehingga obrolan itu menjadi satu kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau menyimpulkan itu sebagai sesuatu persoalan yang memang harus dicarikan solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jadi meskipun obrolan apersonal, tetapi karena memang ada siklus yang dilihat memberikan dampak, sehingga secara teknis si supervisor melihat perlu melakukan bimbingan yang tidak hanya hari itu, tapi beberapa waktu ke depan yang perlu didesain lagi untuk mencarikan solusi bersama, sehingga tanpa disadari oleh si guru yang dimaksud kan layanan akan supervisi ini atau pembinaan dalam proses kegiatan supervisi pendidikan terjadi, dan si guru bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah mereka yang tadi, yang rasanya akan memberikan dampak pada proses pembelajaran. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.